Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Saputro dengan nomor peserta PPG 992008070998 dan nomor induk mahasiswa 225112787. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Negeri 2 Jepara yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program PPG dalam jabatan batch 3 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya melakukan video pembelajaran pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Pada video ini saya membawakan materi pelajaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita mengikuti pelajaran saya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan bukunya. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, kita cek sesi dulu ya. Kalau hadir, bilang hadir ya. Afrod Suraya, Albani Reza, Angelina, Akila, Askari, Ashifa, Azeris, Valencia. Itu semua ya. Ini saya jelaskan dulu, sifat-sifat Allah ini adalah bab kedua. Ini kaitannya dengan bab pertama, yaitu tentang akidah Islam. Kaitannya dengan bab pertama, yaitu kaidah Islam, bahwa Allah ini bersifat wujud atau adil. Jadi akidah Islam ini belajar bahwa kita beriman bahwa Allah ini wujud atau adil. Selain sifat wujud, Allah punya sifat lain. Ada yang mengenal berapa sifat Allah? 20. Sifat itu apa? Sifat yang
Sifat mustahil ada berapa? 20. Dan jais ada? 10. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, mustahil, dan jais yang benar sesuai pemahaman ulama ahlussunnah wal jamaah, sehingga menjadi landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semuanya ini yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Ini ada asesmen diagnosis. Tolong nanti dikerjakan dulu untuk mengetahui seberapa kenal kalian dengan sifat-sifat Allah. Ini cuma 5 dan biar ganda. Silakan nanti dikerjakan, ditulis namanya, nama lengkap. Mengerti? Ini samping. Dikasih nama lengkap. Nanti tulisnya. Sudah. Itu kan depannya saja. Dan saya sudah. Ya, satu. Sudah belum? Sudah, silakan. Kita membentuk kelompok untuk berdiskusi, ya. Nanti hitungannya 1, 2, 3. Oke, dimulai di sini. 1, 2, 3. Oke, terus itu. Oke, sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Oke, sini. 1, 2, 3. 4. Oke, sini. 1, 2, 3. Dari awal. Ya, 1. 1, 2. Oke, terus. 1, 2, 3. Oke, terus. Oke. Lalu nanti kelompoknya urut dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini saya beri lebar 3 kelompok. Nanti untuk mengerjakan. Nanti ada gajinya. Ini saya berikan dulu ya. Lihat di sini. Silakan ditulis nama anggotanya yang lengkap. Satu tambah satu. Ya, 1 tambah 1. Ya. Tambah 1. Ada yang belum? Sudah semua? Ini perhatikan. Bisa dibaca nggak? Ya. Ini ada komik. Ada 8 komik. Komik yang pertama, panel 1. Bisa baca ya? Wahai para santriku, sembelilah seekor ayam. Carilah tempat yang tersembunyi dari siapapun. Lanjut kedua, besok pagi tunjukkan ayam yang kalian sembelih tanpa terkecuali. 3 santri ini pergi. Para santri ini mencari tempat untuk menyembelih ayam yang tersembunyi tanpa diketahui siapapun. Tapi ada 1 orang yang bingung. Di mana ya tempat yang tersembunyi untuk menyembelih ayam
tanpa diketahui siapapun. Terus keesokan harinya, 3 yang ini sudah kembali dengan memotong ayam. Pak Kiai, kami sudah berhasil menyembelih ayam tanpa diketahui siapapun. Terus Pak Kiai, kan kurang 1 orangnya ya. Tanya, di mana teman kalian yang satu lagi? Ternyata dia datang, tapi membawa ayam yang masih utuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya sudah berusaha mencari tempat yang tersembunyi. Tetapi dimanapun tempatnya, Allah bisa melihat saya. Terus Pak Kiai menjelaskan, nah sekarang kalian tahu di antara kalian semua, dialah yang sudah paham hakikatnya Allah Maha Melihat. Pertanyaan dari komik tadi, ya, ada yang menyadari bahwa Allah ini selalu melihatnya dimanapun berada. Sifat wajib Allah yang mana yang ditunjukkan dalam peristiwa ini? Yuk, apa? Yaitu oke. Yang kedua, mengapa santri tidak jadi menyembelih ayam meskipun tidak ada manusia yang melihatnya? Apa hubungannya dengan keyakinan terhadap sifat Allah? Pak? Di Allah melihat walaupun kita sudah mencari tempat yang tersembunyi. Pembagian sifat Allah ini ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaib. Sifat yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib apa? Di sini ada ya. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada dan pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta dan alamnya. Sifat wajib ada berapa? 20. Oke. Yang pertama yaitu wujud. Silakan disimak dan ikut dan menyanyikan. Kita dapat mengolahkan kita di sini yang berkombinasi wadani
Allah juga mempunyai sifat lain, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sifat mustahil ada berapa? 20. Oke. Yang pertama adalah ada sifat satu lagi, yaitu adalah sifat jaiz. Artinya apa? Sifat kebebasan Allah, jadi bebas berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itu apa? Fi'lu kulli mu'minin amtahu. Artinya apa? Berbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi apabila yang membuatnya. Setelah menyimak materi ini tadi, saya sudah bagikan gambar kerja kelompok. Ini nanti untuk diskusi kalian satu kelompok diskusikan jawabannya seperti apa. Silakan nanti langsung ditulis saja di bawahnya ya. Dikasih nomor 1, jawabannya apa, sampai nomor 5. Ini ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan sifat wajib, pengertiannya ya. Terus disebutkan 3 contohnya. Yang kedua, mengapa kita sebagai manusia wajib meyakini sifat Allah? Kenapa? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, bagaimana kaitan sifat kudrat berkuasa dengan kehidupan sehari-hari manusia? Contohnya apa? Yang keempat, jika Allah mempunyai sifat ilmu atau mengetahui, apa hikmah yang kita ambil dari sifat tersebut di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kelima, diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara meneladani sifat keluarganya atau Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan maksudnya pengertiannya ya, pengertian dari sifat wajib. Nah, sudah disebutkan ini contoh ide itu ya. Di sifat wajib adalah terus contoh sifat wajib 1, 2, 3. Nah, yuk 1. Apa kira-kira? Pengertian dulu. Sifat wajib adalah di sini 2, 1, mulai. Lagi ya, final. Yang terakhir.
Allah dan selalu bersyukur atas nikmatnya. 3. Sifat kudrat, artinya berkuasa. Allah berkaitan erat dengan kehidupan menguasai karena semua kejadian terjadi atas izin Allah. Misalnya manusia bisa bergerak, hidup, dan berusaha karena Allah memberi kemampuan dan kekuatan. 4. Dari sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Kita bisa belajar dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan selalu jujur. Kita sadar bahwa Allah mengetahui semuanya perbuatan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. 5. Teladan sifat wahdaniyah Maha Esa. Berarti kita hanya menyembah Allah. Kita menunjukkannya dan kita menjaga persatuan dan kebersamaan di sekolah tanpa membeda di zaman depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya bernama Faridul Himaya, saya bernama Indina Bulantika, saya bernama Alayla, dan saya Afro Suraya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah dan mustahil tidak ada padanya. Contohnya wujud atau kepada, wujud atau terdahulu, bapak atau bekal. Yang kedua, kita wajib meyakini sifat-sifat Allah akan iman kita kuat dan tidak menyerahkan pada kekuasaannya. 3. Sifat kudrat atau berkuasa. Allah menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Contohnya, Allah menciptakan manusia, hujan, dan kehidupan. Yang keempat, dari sifat ilmu, maha mengetahui. Kita belajar untuk belajar jujur dan tidak mencontek karena Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kelima, meneladani sifat wahdaniyah atau Maha Esa dapat dilakukan dengan berkumpul, tidak membeda menjalankan teman dan hanya menyembah Allah semata. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Bagaimana cara kamu meneladani sifat kudrat Allah dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah? Kita bisa meneladani sifat kudrat atau berkuasa Allah dengan selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapat hasil yang baik, membantu orang tua dan menjaga lingkungan karena semua kemampuan itu adalah karunia dari Allah. Terima kasih. Ada lagi? Ada ya? Oh, tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada namanya LKPD ya, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran nomor ini. Nanti dikerjakan, ini ada 10 soal saja. Silakan langsung dikerjakan masing-masing. Pilihan ganda. Udah.
D itu? Nomor berapa? 9. Benar semua. Yang laki-laki? Saya salah satu. Dua. Satu. Ada yang lebih dari 3 salah? Ada? Berapa salah berapa? Berapa salahnya? 6 salah. Salah. Karena mungkin agak kurang enak ya. Apa? Kira-kira apa yang belum kamu pahami? Yuk, silakan bertanya. Oke, tidak. Masuk dari sifat tidak atau terdahulu, yaitu Allah tidak punya permulaan. Allah ini sudah ada sejak dulu sebelum adanya alam ini. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dia lahir, terus dia akan meninggal. Kalau Allah tidak dilahirkan dan tidak akan meninggal. Oke. Pertanyaan yang lain ada? Oke. Pak, apa maksudnya Allah boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukannya? Saya masih kurang paham tentang sifat jaris Allah. Oke, sifat jaris tadi ya, Allah bebas melakukan sesuatu ataupun tidak melakukannya. Allah ini boleh melakukan sesuatu apa saja yang disenanginya, karena Allah punya sifat berkuasa dan sifat jais, yaitu berkehendak, bisa melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jadi bebas, Allah ingin melakukan membuat ini atau tidak membuat ini, bebas. Itu ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Refleksi hari ini ya, dan evaluasi terhadap materi sifat wajib, mustahil dan sifat jais. Kita harus mencari sifat Allah ada 3 ya, wajib, mustahil dan jais. Yang wajib ada? Ini? Wajib itu berarti harus ada pada zat Allah. Yang mustahil tidak mungkin ada pada Allah. Yang jais, Allah bebas melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke. Setelah itu saya akan bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa? Sifat. Oh, yaitu sifat wajib, mustahil dan jais. Oke, bagi yang tadi remedi berapa orang? Tutup tangan. 1, 2 orang ya. Oke. Ini ada 2 orang yang remedi. Ini nanti dikerjakan ya. Remedi. Oke. Yang lain berarti sudah lulus semua. Kalau sudah lulus semua, ini ada namanya pengayaan supaya nanti di rumah bisa dipelajari lagi di dalam ini. Semua ya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Oke. Kita tutup materi ya. Materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan yaitu tentang klasifikasi sifat-sifat Allah atau sifat wajib Allah. Nanti sifat wajib Allah akan dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, sautiyah, ma'ani dan makna. Sebelum kita akhiri pelajaran ini,
hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada satu kata-kata yang mungkin menggugah motivasi kalian. Belajar memang melelahkan, tetapi lebih menyakitkan jika kalian tidak pernah belajar. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.